Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Maulana Zainal. Di video kali ini aku ingin membahas sedikit informasi terkait Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2025. Jadi bagi kalian calon-calon mahasiswa kelas 12 di SMA, SMK maupun MA bisa memperhatikan ya terkait dengan informasi SNPMB tahun 2025. Berikut informasinya. Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru tahun 2025, panitia telah membuat sebuah timeline atau informasi di mana informasi sistem ini itu untuk program sarjana, diploma 4, sarjana terapan dan diploma 3. Yang pertama tentang prinsip dan tujuan SNPMB. Jadi prinsip dari panitia itu menerapkan bahwa tujuan adanya SNPMB itu prinsipnya itu fleksibel, efisien, transparan, adil, larangan berkonflik dan akuntabel. Tujuan SNPMB tahun 2025 ini ada dua tujuan. Bahwa Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru itu ada dua jalur teman-teman, yaitu jalur SNBP atau jalur nasional berbasis prestasi, kemudian ada seleksi nasional seleksi nasional berbasis tes. SNBP atau seleksi nasional berbasis prestasi itu adalah untuk memfasilitasi PTN memperoleh calon mahasiswa itu berdasarkan nilai prestasi akademik maupun non-akademik dan prestasi-prestasi lainnya. Kemudian untuk SNBT itu adalah tujuannya untuk memfasilitasi perguruan tinggi negeri untuk memperoleh calon mahasiswa berdasarkan nilai UTBK atau hasil ujian tes, teman-teman. Jadi nanti di SNPMB tahun 2025 seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa seleksi nasionalnya akan diadakan dalam dua jalur, yaitu jalur SNBP atau prestasi dan jalur SNBT atau menggunakan tes atau UTBK. Jalur seleksi dan kuota tahun 2025 itu sama ya dengan tahun-tahun sebelumnya atau tahun 2024, bahwa jalur SNBP, SNBT dan seleksi mandiri bergantung dengan masing-masing di perguruan tinggi itu sama dengan jalur-jalur sebelumnya atau dengan tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk SNBP di PTN BLU dan PTN Satker itu adalah minimum 20%. Kemudian di PTN BH itu minimum 20%. Ini minimum ya, minimum yang diterima ya guys ya. Untuk SNBT juga sama, seleksi nasional berdasarkan tesnya minimum 40%. Kemudian PTN BH-nya minimum 30%. Seleksi mandiri maksimum di PTN BLU dan Satker itu 30%. Kemudian PTN BH-nya maksimum di 50%. Kemudian di dalam seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau SNPMB tahun 2025 nanti ada dua hal yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman. Yang pertama itu akun SNPMB. Nah, akun SNPMB ini itu nanti yang pertama yang membuat adalah sekolah, ketika sekolah tersebut sedang mengisikan PDSS. Jadi nanti di awal itu sekolah akan mengisikan PDSS atau pangkalan data sekolah ya. Itu nanti nilai-nilai rapor teman-teman itu nanti akan diinput ke dalam PDSS masing-masing sekolah. Jadi itu tugasnya sekolah. Setelah itu nanti sekolah akan mendapatkan jatah kuota dari pemerintah atau dari panitia. Setelah itu baru nanti teman-teman yang terdaftar sebagai siswa masuk jalur SNBP itu nanti teman-teman baru, nih poin kedua, baru membuat akun SNPMB siswa untuk pendaftaran SNBP dan UTBK SNBT 2025. Jadi akun SNPMB ini nanti itu bisa digunakan untuk mendaftarkan di SNBP dan SNBT tahun 2025 gitu. Nah, ini ada ketentuan lain teman-teman, bahwa sekolah yang telah memiliki akun SNPMB itu tidak perlu melakukan registrasi akun baru. Artinya sekolah yang sudah biasa ya, sekolah-sekolah negeri atau sekolah-sekolah yang tidak sekolah baru itu tidak perlu membuat akun baru lagi, tapi dia langsung memasukkan PDSS atau mengisi PDSS atau nilai rapornya diisi di PDSS. Kemudian ketentuan untuk lulusan gap year wajib melakukan registrasi akun baru. Jadi untuk gap year misalnya yang lulus tahun 2023 gitu ya, tahun 2023
4 kemarin misalnya tahun ini belum kuliah, kemudian nanti di tahun 2025 mau ikut SNBT lagi, itu nanti harus membuat registrasi akun baru di akun SNPMB gitu teman-teman. Nah, ini untuk portal SNPMB-nya. Di portal SNPMB itu ada di https portal.snpmb.bppp.kemendikbud.go.id. Kemudian tanggal penting yang perlu teman-teman ingat dan perlu teman-teman perhatikan bahwa untuk sekolah itu nanti registrasi akun SNPMB-nya itu mulai tanggal 6 Januari sampai 31 Januari 2025. Kemudian untuk teman-teman sendiri kelas 12 itu nanti registrasi akun SNPMB siswanya untuk SNBP itu nanti bisa dimulai mulai 13 Januari sampai 18 Februari 2025. Kemudian untuk SNBT 13 Januari sampai 27 Maret 2025. Jadi masih ada longgar waktu untuk SNBT karena biasanya seleksi pertama itu biasanya dilakukan oleh SNBP dulu, baru selanjutnya adalah SNBT gitu ya. Kemudian tentang SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi, ini ada beberapa ketentuan ya teman-teman ya. Yang pertama ketentuan tentang peserta, bahwa peserta yang bisa mengikuti SNBP tahun 2025 itu adalah siswa SMA, SMK dan MA kelas terakhir. Artinya kelas terakhir itu berarti kelas 12 ya. Pada tahun 2025 yang memiliki prestasi unggul. Artinya jika kalian para gap year yang lulus tahun 2023-2024, maka teman-teman tidak bisa mengikuti SNBP. Tapi nanti teman-teman hanya bisa mengikutinya di SNBT gitu ya. Kalau SNBP di sini hanya khusus untuk siswa SMA, SMK dan MA yang masih berada atau masih aktif di kelas 12 di tahun 2025. Gitu. Kemudian ketentuan yang kedua tentang biaya, bahwa seluruh biaya SNBP atau berdasarkan prestasi ini ditanggung oleh pemerintah. Jadi teman-teman tidak perlu mengeluarkan biaya pendaftaran atau apa, tidak perlu. Jadi semua ditanggung oleh pemerintah. Kemudian yang perlu teman-teman perhatikan, ketentuan umumnya yang pertama, SNBP dilakukan berdasarkan hasil penelusuran prestasi akademik dengan menggunakan rapor peserta prestasi, menggunakan rapor serta prestasi akademik dan non-akademik siswa yang telah ditetapkan oleh PTN. Biasanya teman-teman kalau rapor prestasi akademik itu nanti menggunakan nilai rapor yang diinput oleh sekolah melalui sistem PDSS. Kalau nanti untuk non-akademik itu biasanya teman-teman nanti bisa menyertakan sertifikat khusus. Misalnya teman-teman olahraga ya, misalnya menang olahraga apa gitu, atau kejuaraan non-akademik itu nanti teman-teman bisa menginputkan sertifikat tersebut untuk pertimbangan PTN untuk penerimaan teman-teman gitu. Itu nanti menjadi poin plus lah ketika teman-teman memasukkan non akademik atau sertifikat non akademik tersebut. Kemudian sekolah mengikutkan siswanya dalam SNBP itu harus, yang pertama pasti ya harus punya NPSN. Kemudian yang kedua harus mengisikan rapor siswa yang eligible di PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa tadi teman-teman. Kemudian yang ketiga, sekolah harus memiliki akun SNPMB, itu pasti sudah punya, dan siswa harus memiliki akun SNPMB yang sudah saya jelaskan tadi di ini. Jadi teman-teman harus akun SNPMB siswanya berdasarkan SNBP ini harus mendaftarkan registrasi dulu di portal ini gitu ya. Jadi teman-teman kalau seperti itu nanti baru bisa mendaftarkan. Kemudian ketentuan SNBP tahun 2025 itu ada poin plus atau poin tambahan teman-teman. Bagi teman-teman nanti yang sekolahnya itu menggunakan atau mengisikan PDSS melalui sistem integrasi e-rapor, karena di tahun 2025 ini e-rapor sudah diwajibkan seluruhnya ya. Baik SMA, SMK maupun MA seluruhnya itu diwajibkan menggunakan e-rapor. Jadi nilai-nilai e-rapor yang teman-teman lihat di rapor printout itu adalah hasil dari e-rapor teman-teman. Kalau dulu rapor itu bisa menggunakan aplikasi Excel kayak gitu ya membuatnya ya. Kalau sekarang e-rapor sudah ditentukan oleh pemerintah, sudah dibuatkan sistem oleh pemerintah. Jadi nilai e-rapor itu nanti bisa terintegrasi dengan PDSS gitu. Nah, untuk PDSS sendiri itu kan tadi teman-teman sudah paham ya bahwa PDSS itu nanti yang menginput adalah sekolah masing-masing, sekolah teman-teman masing-masing. Jadi untuk ketentuan siswa eligible itu nanti di tahun 2024
kemarin hanya berdasarkan akreditasi. Namun nanti di tahun 2025 ketentuan siswa eligible itu nanti ada poin plus penambahan eligible 5% apabila sekolah teman-teman itu nanti mengintegrasikan e-rapor ke dalam PDSS gitu. Misalnya ya, ke sekolah teman-teman akreditasinya A, maka sekolah teman-teman nanti akan mendapatkan jatah kuota 40% siswa terbaik di sekolahnya. Jadi dari total jumlah siswa tersebut diambil 40% nilai siswa terbaik, bukan nilai terbaik. Teman-teman harus paham, bukan nilai terbaik atau bukan nilai yang paling tinggi, tapi siswa yang 40% itu adalah yang terbaik untuk bisa lolos menjadi atau masuk menjadi peserta SNBP. Nah, ketika teman-teman nanti sekolahnya menggunakan e-rapor, mengintegrasikan e-rapor ke dalam PDSS, maka 40% nanti akan mendapatkan jatah tambahan 5%, maka akan mendapatkan 45%. Nah, 45% ini nanti diambilkan dari siswa yang terbaik di sekolahnya. Kata terbaik itu bukan melulu tentang predikat 1 sampai 40 gitu, tidak. Atau 1 sampai 100 itu tidak, tapi jatah biasanya itu digunakan apabila hanya yang siswa yang ingin mendaftarkan SNBP. Misalnya ada teman-teman yang tidak mau mendaftarkan SNBP, maka jatah teman-teman yang tidak masuk ke dalam SNBP tersebut, misalnya ya, si Budi dia mendapatkan kuota masuk SNBP, tapi si Budi ini tidak mau menggunakan jatah tersebut untuk kuliah ke negeri karena dia sudah misalnya sudah diterima di swasta, kedokteran swasta misalnya. Nah, dia tidak mau menggunakan jatah tersebut. Nah, jatah tersebut bisa dialihkan ke teman yang lain yang misalnya tidak masuk ke jatah SNBP. Itu ketentuan dari siswa eligible itu seperti itu. Jadi tidak melulu tentang predikat 1 sampai dari peringkat 1 sampai 100 misalnya, tidak seperti itu. Bisa aja peringkat 200 bisa aja masuk menjadi peserta eligible gitu. Kalau memang misalnya jatah dari sekolah tersebut masih ada gitu. Itu ya ketentuannya dari akreditasi 40%, kemudian B 25% dan C setelahnya itu 5% terbaik. Jadi sekolah menggunakan menggunakan e-rapor maka nanti akan mendapatkan jatah tambah 5% gitu, teman-teman. Kemudian tahapan aktivitas pelaksanaan SNBP. Yang pertama tentu ada pengumuman dari kuota sekolah ya. Nanti akan ditentukan tanggal 28 kurang lebih itu nanti akan ada informasi tentang pengumuman kuota sekolah 28 Desember. Kemudian setelah itu nanti sekolah akan memasukkan ya siswa, akun siswa, kemudian akan masukkan nilai e-rapor di dalam PDSS. Kemudian setelah itu nanti siswa yang sudah masuk ke dalam perankingan itu nanti akan bisa membuat akun baru siswa di SNPMB. Kemudian setelah itu nanti untuk mendapatkan jalur SNBP, teman-teman bisa mendaftarkan dengan cara itu tadi ya, memilih program studi, kemudian unggah prestasi, kemudian unggah portofolio dan unduh kartu peserta. Nah, ini nanti poin-poin ini insyaallah akan aku buatkan video khusus bagaimana cara mendaftarkan atau untuk memilih program studi, unggah prestasi dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu nanti teman-teman akan terseleksi ya. Seleksi jalur SNBP itu nanti berdasarkan kriteria dari PTN masing-masing. Jadi seluruh penerimaan teman-teman di kampus itu tidak berdasarkan oleh panitia. Panitia itu hanya penanggung jawab penyelenggaraan, tetapi seleksi nasionalnya itu berdasarkan kampus masing-masing. Jadi yang menentukan kalian semua lolos atau tidaknya di kampus tersebut itu adalah kampus tersebut, panitia dari kampus tersebut, bukan dari panitia pusat SNPMB gitu ya, teman-teman. Kemudian teman-teman akan melihat pengumuman di SNBP, kemudian setelah itu nanti teman-teman bisa langsung mendaftarkan ulang. Nah, ini tanggal penting teman-teman untuk SNBP tahun 2025. Yang pertama tadi pengumuman kuota sekolah itu tanggal 28 Desember 2024. Masa sanggah dari kuota sekolah itu nanti tanggal 28 Desember sampai 17 Januari 2025. Registrasi akun SNPMB sekolah. Jadi bagi sekolah yang sudah punya akun SNPMB jadi tidak perlu melakukan registrasi ini, maka sekolah tersebut langsung bisa mengisikan PDSS oleh sekolah pada tanggal 6 sampai 31 Januari 2025 nanti bisa menggunakan e-rapor. Jadi kalau sekolah menggunakan e-rapor, integrasi antara e-rapor ke PDSS, sekolah tidak perlu menginput ulang gitu, teman-teman. Jadi sekolah hanya langsung mengintegrasikan e-rapor ke PDSS gitu ya. Itu mudahnya, dan
apabila sekolah menggunakan sistem tersebut lebih cepat gitu ya, lebih cepat dan lebih baik. Ketika sudah bisa mengisikan akun, sudah bisa mengisikan PDSS, maka nanti setelah itu baru teman-teman yang masuk ke dalam rankingan SNBP itu nanti teman-teman membuat akun SNPMB siswa itu nanti pada tanggal 13 Januari sampai 18 Februari 2025. Setelah itu nanti teman-teman mendaftar di SNBP, menentukan program studi, mengunggah portofolio, mengunggah prestasi dan lain sebagainya. Setelah itu teman-teman nanti di 18 Maret 2025 akan mendapatkan hasilnya, pengumuman teman-teman diterima atau tidak di kampus tersebut. Setelah itu baru teman-teman nanti mengunduh kartu peserta pada tanggal 4 Februari sampai 30 April 2025. Jika tadi kita sudah membahas tentang SNBP atau Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi tahun 2025, nah sekarang kita akan membahas tentang SNBT atau Seleksi Nasional Berdasarkan Tes tahun 2025. Sama seperti SNBP pada sebelumnya, bahwa SNBT juga memiliki ketentuan yang perlu teman-teman perhatikan. Bagi teman-teman yang nanti semua siswa itu bisa mendaftarkan SNBT tanpa terkecuali, karena di SNBT itu nanti tidak ada tidak ada perankingan untuk teman-teman yang bisa mendaftarkan hanya orang-orang tertentu, tidak, tapi SNBT itu nanti dibuka untuk seluruh siswa, baik gap year maupun siswa yang masih aktif di kelas 12 gitu. Yang pertama tentang ketentuan peserta. Ketentuan peserta yang pertama itu adalah lulusan SMA SMK atau MA tahun 2023, 2024 dan 2025. Artinya gap year 2 tahun maksimal itu masih bisa mendaftarkan di SNBT. Kemudian yang kedua lulusan paket C tahun 2023, 2024 dan 2025 dengan syarat umur maksimal 25 tahun per 1 Juli 2025. Kemudian khusus untuk biaya pada SNBT tahun 2025 itu semuanya ditanggung oleh peserta dengan subsidi dari pemerintah. Kemudian ketentuan umum pada SNBT tahun 2025. Yang pertama, seleksi jalur SNBT 2025 berdasarkan hasil UTBK 2025 dan ditambah dengan portofolio bagi peserta yang memilih program studi seni dan olahraga. Nah, portofolio di seni dan olahraga ini nanti bisa dalam bentuk portofolio misalnya seni bisa dalam bentuk video, atau dalam bentuk misal olahraga bisa dalam bentuk video gitu ya, atau seni misal dalam bentuk gambar gitu, atau dalam bentuk hasil karya gitu ya. Itu nanti bisa ditambahkan pada portofolio dan itu wajib bagi teman-teman yang memilih program studi tersebut gitu. Misalnya teman-teman bisa renang, maka bisa aja nanti videonya video renang di olahraga tersebut. Kemudian yang kedua, peserta SNBT hanya diperbolehkan mengikuti UTBK 2025 sebanyak 1 kali gitu ya, sebanyak 1 kali saja, tidak boleh 2 kali, 3 kali, misalnya tidak lolos terus nanti ikut lagi gitu, tidak boleh, harus menunggu tahun depan. Kemudian yang ketiga, hasil UTBK 2025 ini hanya berlaku untuk mengikuti SNBT dan penerimaan di PTN tahun 2025. Artinya tidak hanya bisa diikuti untuk SNBT ya teman-teman, misalnya ada kampus yang menggunakan nilai hasil UTBK tersebut untuk ujian mandiri atau untuk seleksi mandiri, itu juga ada beberapa kampus yang seperti itu. Nanti next akan kita bahas terkait dengan seleksi mandiri gitu ya. Ketentuan SNBT 2025 itu nanti akan dilaksanakan dalam satu gelombang selama 10 hari. Selama 10 hari itu nanti mulai tanggal 23 sampai tanggal 3 Mei 2025. 23 April sampai 3 Mei 2025. Nah, di sini ada beberapa ketentuan memilih jalur atau program studi di SNBT 2025. Kita langsung next. Nah, pilihan program studi SNBT 2025 itu ketentuan yang pertama, setiap peserta bebas memilih program studi di PTN akademik atau PTN vokasi. Ya. Kemudian yang kedua, setiap peserta diperbolehkan memilih maksimal 4 program studi dengan ketentuan sebagaimana tabel terlampir di samping ini. Kemudian yang ketiga, urutan dalam pemilihan program studi menyatakan prioritas pilihan teman-teman gitu. Nah, contoh pertama, apabila teman-teman hanya memilih jumlahnya satu program pilihan, hanya memilih satu pilihan atau satu program studi, maka teman-teman dibebaskan untuk memilih program studi apapun. Bisa 1 sarjana, bisa 1 itu hanya diploma 4 atau D4 atau sarjana terapan, bisa 1 itu hanya diploma 3 atau D3. Itu nggak apa-apa. Kalau teman-teman misal memilih 2 program studi,
itu juga teman-teman akan dibebaskan untuk memilih bisa 2 sarjana, dua-duanya sarjana boleh, atau 1 sarjana 1 diploma 4 itu juga boleh, atau 1 sarjana 1 D3 itu juga boleh, atau dua-duanya D4 itu juga boleh, dua-duanya D3 itu juga nggak apa-apa, atau 1 D4 1 D3 itu juga diperbolehkan gitu ya. Sama halnya dengan ketika teman-teman disuruh memilih atau teman-teman ingin milih, saya milih 3 program studi aja gitu ya. Maka ketentuannya seperti ini: 2 program akademik dan 1 program vokasi, 1 program akademik dan 2 program vokasi, atau 3 program vokasi dengan minimal 1 program D3. 3 program vokasi itu maksudnya apa? Maksudnya itu adalah misalnya menggunakan 2 program 4 diploma 4 atau D4 sarjana terapan, maka harus menggunakan 1 diploma 3. Artinya apa? Artinya ketika teman-teman memilih program studi itu 3 pilihan atau 4 pilihan, maka harus ada minimal 1 diploma 4 atau diploma 3 gitu. Jadi nggak boleh teman-teman memilih semua sarjana gitu di pilihan ketiga dan 4. Teman-teman harus menyisakan 1 kuota untuk teman-teman memilih 1 D3 atau 1 itu D4 gitu teman-teman. Itu diperbolehkan. Kalau teman-teman memilih 4 program studi, maksimal teman-teman bisa memilih sarjana itu hanya 2. Yang 2 sisanya bisa teman-teman menggunakan dua-duanya D3 atau dua-duanya D4 gitu, nggak apa-apa gitu ya. Harus ada diploma 3 minimal 1 gitu teman-teman. Ya teman-teman perhatikan. Nah, kemudian ini untuk tanggal penting UTBK SNBT 2025. Jadi tadi sudah saya jelaskan SNBP dan SNBT itu waktunya itu berdekatan. Jadi SNBP dulu, setelah SNBP pengumuman maka baru SNBT gitu ya. Registrasi akun siswa pada UTBK SNBT 2025 tadi dibuka mulai 13 Januari sampai 27 Maret 2025. Kemudian pendaftaran di SNBT itu nanti 11 sampai 27 Maret. Kemudian pelaksanaan UTBK itu nanti 23 April sampai 3 Mei 2025. Kemudian pengumuman hasil SNBT. Ini pengumuman SNBT nanti diterima atau tidak itu nanti teman-teman tanggal 28 Mei 2025. Kemudian masa unduh sertifikat UTBK-nya itu nanti 3 Juni sampai 31 Juli 2025. Oh ya teman-teman. Teman-teman perlu perhatikan ya bahwa setiap tahapan UTBK, SNBP maupun SNBT di SNPMB itu nanti dibuka dan ditutupnya jadwal itu nanti pada pukul 15 WIB. Jadi tidak ada waktu mundur, waktu maju gitu ya. Waktu diundur gitu tidak ada. Semua tahapan itu nanti akan dibuka dan ditutupnya pada pukul 15 WIB. Diperhatikan teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mendaftar SNPMB melalui beasiswa KIP kuliah, maka teman-teman perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut. Siswa pendaftar dari keluarga kurang mampu atau secara ekonomi dapat mengajukan bantuan biaya pendidikan skema Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah. Kemudian pendaftar KIP Kuliah hanya berlaku untuk pilihan prodi di PTN Kemdikti Saintek. Informasi detail KIP bisa dikunjungi berikut ya. Bagi teman-teman yang misalnya mau mendaftarkan SNBT atau SNBP, ketika diterima kemudian mendaftarkan mendapatkan beasiswa KIP Kuliah. Sekian dulu teman-teman informasi dari aku tentang seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2025. Teman-teman harus semangat ya. Harus semangat dan harus memperhatikan informasi ini, dan jangan lupa ikuti terus informasi-informasi dari channel aku. Jangan lupa klik tombol subscribe dan like, kemudian bisa di-share ke teman-teman kalian supaya mereka paham langkah apa yang harus diambil mendekati SNBP dan SNBT tahun 2025. Sekian dulu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.